Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Fitrianti, saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tanggung jawab dan kewajiban pengurus PT atau bank menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tugas forum presentasi ini merupakan mata kuliah dari kecurangan pelaporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Febrian Kuarto. Pertama, siapakah pengurus perseroan terbatas itu? Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pengurus perseroan terbatas dikenal dengan nama direksi. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang PT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Selanjutnya, apakah perbuatan pengurusan itu? Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang PT mengatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Di dalam Undang-Undang PT yang terbaru, dalam ketentuan pasal 102 ayat 1 yang mengatakan bahwa direksi itu wajib meminta persetujuan dari RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan dan menjamin utang kekayaan perseroan. Selanjutnya, untuk kepentingan siapa sih pengurusan itu? Berdasarkan Undang-Undang PT pasal 1 ayat 5, JO pasal 92 ayat 1 hanya menyebut untuk kepentingan perseroan, tetapi sebenarnya banyak kepentingan PT itu. Safeguard 2004 menyebut selain kepentingan pemegang saham, ada kepentingan PT sendiri dan kepentingan PT lain dalam PT, seperti kepentingan karyawan, pihak ketiga atau kreditur, kepentingan negara, dan sebagainya. Selanjutnya, tanggung jawab dan kewajiban pengurus PT. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang PT merupakan perbaikan pengaturan tentang tanggung jawab direksi terhadap pengurus PT yang sebelumnya diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95. Tanggung jawab direksi perseroan erat kaitannya dengan sifat kolegialitas. Misalnya, jika laporan tahunan tertunggak dibuat oleh direksi yang baru dan apa adanya dengan mendasarkan pada audit akuntan, kemudian ditandatangani sendiri oleh semua anggota direksi dan semua anggota komisaris, dan diminta pengesahan kepada RUPS, apakah tindakan secara yuridis ini dibenarkan? Jawabannya bisa dua kemungkinan. Jika berdasarkan pada pasal 67 ayat 1 Undang-Undang PT, jawabannya tidak benar karena yang berhak menandatangani laporan tahunan adalah semua anggota direksi dan semua anggota komisaris yang bersangkutan dan menjabat pada saat itu. Nah, bagaimana sekarang jika PT menghadapi kepailitan? Berdasarkan pasal 104 ayat 2 menentukan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi. Selanjutnya, bagaimana dengan Undang-Undang Perbankan? Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 mengatur bahwa salah satu bentuk hukum bank umum ataupun BPR adalah PT atau pasal 21 Undang-Undang Perbankan. Jika Undang-Undang Perbankan termasuk peraturan pelaksanaannya akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan organ PT. Misalnya, persyaratan pencalonan direktur PT Bank seperti harus lulus fit dan proper test yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.